Oke, kita opening dulu. Hari ini saya akan mereview skok Bison. Saya akan pakai skok Bison ini, skok depan Bison. Itu apa aja yang saya ganti untuk bisa diaplikasikan di Honda CB150 ya. Skok Bison yang saya gunakan ini skok copotan sepeda motor ya. Jadi copotan sepeda motor Bison asli, lalu saya aplikasikan di sini dengan banyak perubahan ya. Oke men, ini tampilan skok Bison yang sudah saya aplikasikan ya. Jadi gede, gagah gitu ya. Idealisme saya pakai tele ya, seperti ini part-part yang saya ganti agar bisa diaplikasikan di CB150, yaitu yang pertama as T-nya ini ya. Ini saya ganti. Jadi punyanya CB150 itu dipotong lalu di las di sini, terus dibubut gitu biar center. Terus di center juga agar bisa dipasang. Ini bautnya pakai punyanya CB. Terus Konus juga masih punyanya CB, punyanya Street Fire. Lalu yang saya ganti lagi yaitu ini as roda. As roda saya masih pakai punyanya CB, tapi di sini di bottom ini ditambahin ring gitu agar bisa pas masuk ke bottom gitu. Jadi dibikinkan ring sendiri, ring bos-bosan. Lalu bos-bosan ini juga di custom ya, biar bisa diaplikasikan. Ini di custom. Lalu ini saya kaliper masih pakai standarnya CB150 ya, tapi untuk bisa pas di disc brake ini saya pakai bracket dudukan kaliper. Ini custom dari besi sekitar 2 mili ya. Ini ya, itu saja yang saya ganti agar bisa diaplikasikan ke Honda CB150 ini. Tanya bang, kalau pakai skok Bison imitasi gimana? Pakai skok Bison imitasi itu begini ya. Orang yang original copotan pabrik itu loh, bahan as skoknya itu udah tipis banget men. Skok Bison itu tipis tapi gede. Lalu kalau yang imitasi itu lebih tipis lagi, lebih tipis beberapa mili gitu, 0, berapa mili gitu, tapi ya tetap tipis. Jadi saya nggak berani deh pakai itu yang imitasi, karena beda harganya itu cukup banyak ya. Kalau yang imitasi kalian 800.000 aja udah dapet gitu. Sedangkan yang copotan ini masih 1 juta lebih. Tergantung kondisi lah ya sama yang jualnya gitu. Saya pernah beli yang dari dealer inden
Itu ternyata KW juga men, nggak seperti yang asli copotan motor. Itu ribbon dan travelnya itu juga beda, banyak yang sama ori ya. Bahannya pun juga beda, seal-sealnya itu. Padahal harganya juga 2 juta lebih loh. Tapi itu belum seperti yang copotan motor. Kalau saran jangan pakai Bison ya. Ya kalau tampilannya keren, gede gitu. Tapi soal kualitasnya sama setel-setelannya masih enak yang punyanya Honda. Kalau bisa pakai yang Upside-down ya, gimana, saya kan lagi idealisnya itu pertama bangun motor ini. Jadi saya kalau nggak pakai tele ya nggak mau. Nah sekarang sudah tahu testimoninya, mending upgrade ke Upside-down langsung begitu. Upside-down murah kok men. Ini copotan The Tracker itu murah kok, sekitar 2 jutaan, 2 juta lebih gitu. Tapi sudah enak. Ada yang udah disetel PNP Honda, ada yang belum gitu, tergantung yang jual juga. Cari di Facebook atau di e-commerce banyak itu, nggak usah khawatir. Ini rencana entah kapan, kalau udah ada rezeki saya akan ganti ke Upside-down gitu. Oh iya, untuk opsi pilihan shock breaker depan lagi yaitu Ninja. Pakai shock Ninja itu juga keren men. Kalau nggak salah Ninja R itu ya, yang asekoknya warna gold itu, lalu bottomnya warna silver kalau nggak salah. Itu juga keren men. Kalian bisa lihat, biasanya banyak diaplikasikan di motor-motor CB lama itu, motor herek. Itu keren juga. Tapi untuk testimoninya saya kurang tahu ya. Yang jelas ini untuk durability saya masih menjago Upside-down gitu. Tapi kalau untuk tampilan saya lebih suka ini sih, Bison. Bison apa Bison sih? Bison ya. Testimoni sekoknya untuk cornering bang, gimana, enak apa enggak? Oke, ini saya coba ya buat cornering. Ya enggak cornering banget sih, pokoknya belok. Enak apa enggak? Kita coba ini. Bisa, enak kok, stabil. Untuk cornering saya kira ini stabil banget. Nih, untuk jalan berbatu bang. Oke, ini saya coba jalan berbatu. Masih enak men. Untuk jalan bergelombang masih enak, karena ini travelnya sedikit panjang ya, empuk. Travelnya empuk, enak pokoknya ini. Tapi ya itu, kembali lagi ke durability, karena
kenapa bang kok nggak durability? Jadi gini, Skok Bison itu nggak durability karena sistem sealnya ya. Saya kurang suka sistem sealnya. Karena sistem seal atasnya itu masih pakai, bukan masih sih, pakai per ring gini, dia bisa di-adjust. Nah karena bisa di-adjust itu malah jadi minusnya, karena efeknya itu kalau yang nyetel nggak bisa mau, atau yang make terlalu keras gitu ya, itu air masuk men, air masuk ke bottom seperti yang saya alami ini air masuk ke bottom, lalu kerikil-kerikil pun, debu-debu itu masuk ke bottom karena kurang serut itu. Nah per itu ada masa elastisitasnya, beberapa bulan atau beberapa tahun itu bakalan melar lagi men. Jadi ya begitu, ada resikonya. Kalau perawatan mungkin setiap 10.000 km atau 4.000. Kalau Honda dulu saya 4.000 km itu ganti oli skok, karena udah ini nggak nyaman men. Oli skok itu ada masanya juga loh, jadi kalian harus rutin perawatan oli skok itu. Ini kalau kalian pengen terbang ini jumping. Itu tadi jumping men. Suka banget saya kalau jumping gitu. Wih, jalan bergelombang. Masih enak. Mantap ini. Tikung ke kanan ya. Aman tapi saya kurang kenceng. Ayo. Asik men. Banyak yang San Mori hari ini. Saya nggak San Mori men, kerja. Ini berangkat kerja ini. Ya begitulah. Oke, hari ini memang hari yang mendung, tapi mendung tidak berarti hujan. Nah sekarang sudah matahari sudah mulai menampakkan dirinya. Waduh. Lalu ini jalannya sedikit macet ya. Oke guys, sampai sini saja video saya kali ini. Semoga testimoninya membantu Anda untuk memilih skok yang sesuai dengan idealisme motor Anda. Oke, see ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Ini sarung tangan terbangke yang pernah saya beli. Kenapa saya beli lagi? Karena sarung tangannya hilang satu, bangsat. Hilang satu men, karena motornya mogok pas dorong itu. Udahlah, capek.